Puji nama Tuhan, praise the Lord, shalom. Berapa banyak yang bersuka cita hari ini, shalom. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita, haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Ibadah Senior Club. Bapak Ibu, Opa Oma, Om Tanto, Mak Kong. Ya, saya percaya semuanya dalam lindungan Tuhan, amin. Saat ini dari Ruko Rungkut Megah Raya Blok N nomor 1 sampai dengan 6, Jalan Raya Rungkut Surabaya. Kami siap lagi dengan Ibadah Senior Club buat Opa, Oma, Mak Engkong dimanapun Anda berada. Yang sedang menyaksikan lewat streaming, apapun keadaan Anda, saya percaya semuanya selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di Ibadah Senior Club kali ini. Saya percaya berkat Tuhan, kasih Tuhan, keajaiban Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu dan semua Opa Oma, Mak Engkong, semua Om dan Tante. Mari sebelum kita mulai ibadah pada kesempatan kali ini, kita doa dulu terlebih dahulu yuk. Mari kita doa sama-sama. Kebesaran-Mu sungguh nyata Tuhan, kasih-Mu sangat-sangat luar biasa, dan hari ini kami bersyukur boleh menikmati kasih-Mu lewat Ibadah Senior Club yang diadakan kembali oleh Gereja Happy Family Center. Kami percaya sepanjang hari-hari yang sudah kami lewati, kami percaya Tuhan, semuanya itu atas lindungan Tuhan, atas segala izin Tuhan boleh terjadi. Kalau sekarang ini, saat kami boleh berada di sini, kami percaya itu karena kasih anugerah Tuhan. Mungkin Opa Oma, Om Tante yang sedang kurang baik kesehatannya, saya percaya Tuhan izinkan itu boleh terjadi. Tapi percayalah, berkat Tuhan akan selalu melimpah. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Dan kami percaya ibadah ini akan mendatangkan ibadah yang penuh dengan keberuntungan. Saat selesai ibadah, yang percaya pasti mujizat dapat terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami minta otoritas-Mu, Engkau berkuasa. Roh Kudus, kami undang hadirat-Mu. Dari awal sampai dengan akhir, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Opa Oma, Om Tante, Mak Engkong, yang lagi lemah dikuatkan sama Tuhan. Yang susah Tuhan kasih hibur lewat Roh Kudus, Roh penghibur. Bahkan yang sakit Tuhan sanggup menyembuhkan kau dalam nama Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu ya Bapa. Kami undang hadirat-Mu ada dan berdiam di dalam diri kami. Kami boleh bermitra, kami boleh berteman, kami boleh bersahabat dengan Roh Kudus. Sehingga demonstrasi kuasa-Mu akan dinyatakan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau pimpin sekali lagi dari awal sampai dengan akhir. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan kami sanjung. Dan setiap kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang mulia bagi Allah kita. Yang lagi streaming juga tepuk tangannya, jangan mau kalah. Yang lagi di gereja tepuk tangannya mulia bagi Tuhan. Haleluya. Saya udah makin berdiri deh, biar semangat ya. Biar semangat, biar semangat. Oke, tangannya kasih dada seperti ini. Kemudian tengok kiri kananmu. Tengok kiri kananmu, katakan haleluya 3 kali. Salam Senior Club. 3, 2, 1. Haleluya. 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 Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk lagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sungguh kami bersyukur. Jiwa kami boleh bersorak. Jiwa kami boleh berseru pada Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang dahsyat dan luar biasa. Kami akan selalu mengingat kasih-Mu Tuhan lewat pujian berikut ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari buka tanganmu yuk di hadapan Tuhan. Opa, Oma, Om, Tante. Haleluya. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya. Amin. Dan anugerah-Nya selamatkanku.
Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, yes Lord. Ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kami takkan lupa Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Dari awal katakan ingat kasih-Nya, jemaat sendiri katakan ingat kasih, ingat kasih-Nya. Oh terima kasih Tuhan. Sungguh kebaikan-Mu nyata ya Bapa. Yang pernah merasakan kasih Allah, mari angkat tanganmu, katakan bersama, kami takkan lupa Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya.
besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih Allah pada kita, besar kasih-Mu, besar kasih Allah pada kita. Kasih sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Mari kita mulai menyembah-Nya. Yesus kami pujikan. Terima kasih Bapak Ibu, kita mulai menyembah Tuhan yang bisa berbahasa roh. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, haleluya. Mari angkat suaramu, angkat penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari opa, oma, om, tante, mangkong, suara sembah Dia. Angkat suaramu dan bersyukur, haleluya. Glory bagimu, Hosana. Terus sembah, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesehatan kami Tuhan, terima kasih buat keadaan kami Tuhan, terima kasih kami memiliki anak-anak, menantu, cucu-cucu yang baik. Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah pilih. Terima kasih untuk orang-orang baik sekitar kami. Terima kasih sudah mempertemukan kami dengan orang-orang yang tepat. Terima kasih Tuhan memberikan berkat-berkat tak terduga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Rasakan hadirat Dia hadir. Damai sejahtera. Oh Roh Kudus, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada
katakan bersama, ku takkan lupa. Ku takkan lupa. Mari pelan-pelan kita bangkit berdiri. Kasihnya ku takkan lupa. Beranya Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih, besar kasih pada kita. Mari percaya, angkat tanganmu, katakan bersama. Amin. Ku takkan lupa kasihnya, kasihnya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia hasratku. Besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Amin ya Tuhan. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Ali kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan Kau ajar kami terus tetap mengingat kasih-Mu yang begitu besar. Think about your love, God. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap umat yang percaya sama-sama sorakan amin. Sorakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Saya siapa di sini yang suka disayang? Semua pasti suka, termasuk saya. Mari kita agak joget-joget sedikit. Sayang disayang bersama Tuhan kita. Jangan lupa pakai jempol Bapak Ibu kayak gini. Yuk. Semua siap. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Saya percaya nih yang lagi di rumah, yang lagi streaming juga berdiri ya sambil pakai jempol. Pas glory-glory tangannya dilambai-lambai kayak gini. Ayo yang berdiri, opa-opa, ayo berdiri yuk. Biar semangat. Yuk supaya semangat lagi, kasih tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. 1, 2, 3, 4. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang
sayang. Sekali lagi, hey, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Putar dikit. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Lambaikan tangan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, glory. Yang kenceng. Asik. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Terereng, teng, treng, yeay. Amin. Udah capek belum opa oma, bapak ibu? Belum? Semangat. Kasih tepuk tangan sekali lagi, kita nyanyi lagi buat Tuhan kita. Karena hari ini aku merasa bahagia. Aku bersama opa oma semua, bahagia semua. Amin. Haleluya. Hey. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Haleluya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan semua. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Tunjuk yuk teman-temannya. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ya. 1, 2. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Hey! Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Siap semua? Bergandengan tangan dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk gembala kita. Tunjuk semuanya. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yang online juga boleh tunjuk. Tunjuk lagi temennya. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeah. Amin, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Saya kasih waktu biar bisa tarik napas dulu. Perlu waktu berapa hari Bapak Ibu? Nggak usah lama-lama ya, karena kita mau dengar firman Tuhan. Yuk siapkan ke hati kita. Kita siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kami boleh bersuka cita, kami boleh bersorak-sorai, kami percaya dengan hati yang gembira, kami memiliki imun yang baik Tuhan, di masa seperti ini, untuk menghadapi segala macam sakit penyakit, apapun itu Tuhan. Saat dokter mungkin bilang, engkau sudah kena penyakit ini, engkau sudah penyakit ini. Kalau Tuhan mau, Tuhan sanggup memberikan umur yang lebih panjang. Tuhan sanggup memberikan engkau suatu kebahagiaan yang tidak pernah engkau pikirkan. Opa Oma lihat, Opa Oma dengar, tapi Tuhan kasih. Mungkin rasanya kalian saya udah gak bisa ngapa-ngapain, saya udah gak ada harapan. Tenang, mungkin Anda merasa seperti itu. Tapi yang namanya Tuhan tuh kasih sesuatu yang namanya sedap-sedap ngeri gitu. Sedap-sedap Tiada yang mustahil di hadapan Tuhan. Dia sanggup menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Dia terlalu baik. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan yuk. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, yes Lord, di hidupku. Yang Kau sediakan bagiku. Mari yang bersyukur, angkat tanganmu yuk di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Di sepanjang hidupku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Mari pelan-pelan kita bangkit berdiri. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku.
dia. Oh, haleluya. Amin Tuhan. Amin. Sungguh kami merasakan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami merasakan anugerah Tuhan yang besar buat kami. Kalau kami boleh ada di masa-masa yang sulit ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami sudah memuji dan mempermuliakan Tuhan. Kami percaya pujian kami yang keluar dari hati kami yang paling dalam itu berkenan kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Bapa di dalam surga, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Semua yang mendengarkan firman-Mu boleh diberkati. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami luaskan Engkau berkarya di tengah-tengah ibadah kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan terima berkat kebenaran firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Shalom, Oma Opa, Om Tante, Eyang Kakung, Eyang Putri, Opung Boru, Opung Doli, dimanapun berada kita online ya. Juga seluruh pengurus yang ada di gereja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Senang sekali saya bisa berada di tengah-tengah kita, sudah lama ya nggak ketemu saya, 1 tahun lebih ya. Tuhan Yesus memberkati, meskipun saya tahu, meskipun kita nggak pernah ketemu, sudah 1 tahun lebih, tetapi jauh di mata, dekat di hati. Ya, sama dengan seluruh pengurus ini, jauh di mata, dekat di hati, karena selalu didoakan, disebut namanya satu persatu di dalam doa. Baik, Oma Opa, saudara yang dikasih Tuhan, sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus, ibadah yang kedua ini, ibadah yang pertama, Juni, dan ini ibadah kedua Senior Club. Saya bersyukur, kita semua bersyukur, kita masih ibadah meskipun via online. Percayalah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ibadah perjamuan kudus, kita mengikuti perjamuan kudus itu adalah kita makan roti dan minum anggur, mengingat kembali peristiwa di mana Tuhan Yesus itu berkorban buat kita semua. Berkorban buat Oma Opa, berkorban buat semua orang yang percaya. Nah, kita mau belajar sore hari ini satu peristiwa yang dekat-dekat dengan peristiwa kematian Yesus. Saya beri judul sore hari ini, saat harus meminumnya. Ya, saat harus meminumnya. Markus 14 ayat 32 sampai 42. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Maka katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya.
Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Oma opa semuanya, Getsemani itu sebuah taman sebetulnya biasa saja. Taman itu sering dikunjungi orang, ya, di Surabaya ini banyak sekali taman. Ada Taman Bungkul, ada Taman Ronggolawe, setiap hari saya lewat tuh Taman Ronggolawe. Ada Taman Lansia, ya. Dulu waktu saya masih dekat Kertajaya, sering juga saya olahraga di Taman Lansia dekat sana. Banyak sekali taman. Dan taman itu biasanya orang santai-santai di situ. Nah, Getsemani juga seperti itu. Taman itu seringkali dikunjungi. Dan memang Getsemani sedikit berbeda karena taman itu biasanya dipakai orang untuk mereka merenungkan firman Tuhan, mereka persiapan pelayanan kalau hari Sabat. Jadi guru-guru yang mau mengajar, ya pendeta yang mau mengajar hari Minggu itu persiapan biasanya di Taman Getsemani. Kemudian mereka juga berdoa di situ. Jadi Yesus pun sering ke situ, sebetulnya sering. Tetapi yang kali ini itu beda. Yesus datang ke situ, dia bawa murid-muridnya, tapi beda dengan biasanya Yesus datang ke situ. Bedanya apa? Bedanya adalah Yesus datang ke situ menjelang kematiannya. Dan itu hal yang berat bagi Yesus. Maka ayat tadi berkata Yesus berdoa sungguh-sungguh. Yesus berdoa dengan menangis. Yesus berdoa mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan ketika Yesus berdoa, di dalam doanya itu seperti diperlihatkan cawan gitu. Maka Yesus ngomong tadi, Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini. Ya saya kira oma opa apalagi yang sudah dari muda ikut sekolah minggu sekarang usia 60, 70, wah udah hafal cerita ini. Yesus berdoa 3 kali tetapi enggak dilalukan cawan itu. Artinya memang harus Yesus itu minum. Ya kalau minum panas-panas begini minum es teh manis tuh enak ya. Tapi yang diminum Yesus itu lain. Mau gak mau Yesus mesti minum itu. Ketika harus meminumnya, wajib kudu. Ya bahasanya kita kudu, mesti, harus. Nah kita mau belajar. Apa sih yang bisa kita ambil dari sini, Oma Opa? Apa yang bisa kita ambil? Ada 2 hal yang saya mau bagi kepada kita. Yang pertama, dari peristiwa Yesus mesti minum itu, ya. Pelajaran pertama adalah ada masa, ada waktu, ada saat, ada sesuatu yang kita tidak suka. Sing kita gak seneng pokoknya. Apa kuwi mbuh pokoknya kita gak seneng. Biasanya sih itu hubungannya dengan kesusahan, penderitaan, tidak ada orang yang suka. Tetapi harus dilalui. Ada masa yang kita gak suka, tapi harus dilalui. Ayat 35. Ia maju sedikit, jadi Yesus maju, dia merebahkan diri di tanah, ada sesuatu yang berat, dia merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Sekiranya mungkin saat itu saat kapan? Saat dia harus meminum cawan itu. Cawan itu isinya apa sih? Bukan es teh manis, bukan. Bukan kopi manis, bukan.
Bu Ayu isinya racun sianida ya. Saat itu yang Yesus harus lalui adalah dia harus minum cawan penderitaan. Artinya Yesus harus melalui hal yang tidak enak. Ia berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya mau tidak mau, Yesus harus mengalami hal yang tidak enak. Hal yang tidak enak itu bicara tentang masa yang sulit, penderitaan, kesusahan. Yesus harus lalui, itu sudah ditetapkan Bapa. Ya, saudara, penderitaan Yesus itu kan luar biasa ya, secara psikis. Dikhianati muridnya, dijual, Yudas, ngajak berdoa, Petrus, Yakobus, CS malah bobo, ditinggal tidur, aduh sedih. Disangkal oleh Petrus, diludahi, dipermalukan, dicaci maki, direndahkan, itu batinnya sudah tersiksa minta ampun. Secara jasmani Yesus juga menanggung penderitaan. Maka ketika kita melakukan perjamuan, Oma Opa ingat penderitaan Yesus itu yang menebus dosa kita, menebus kita dari kuasa dosa. Secara jasmani Yesus dicambuk, dipukul, disalib, dipaku, kehausan, kedinginan, sakit. Dan Alkitab mencatat tidak ada orang yang menderitanya melebihi Yesus. Memang ada sedikit di bawah Yesus mungkin, Paulus. Kita belajar dari situ, Yesus harus minum cawan itu. Tadi saya katakan kita tarik pelajaran untuk kita, Oma Opa, yang kakung, yang putri, bahwa ada masa yang sulit, yang kita nggak bisa tahu endo ya? Apa bahasa Indonesianya? Mengelak, tapi mesti dilalui. Contohnya apa? Pandemi ini. Kita nggak bisa, Tuhan mbok aku jangan masuk di tahun 2019 yang ada COVID. Gak bisa. Semuanya mengalami. Saya mencatat negara itu sekitar 223, semua kena. Semua negara kena. Ya. Di Indonesia sendiri, Oma Opa, rata-rata sehari itu kalau di rata-rata 4-5 orang meninggal karena COVID kalau di rata-rata. Ya, yang meninggal sudah 51.000 lebih di Indonesia. Kalau di dunia sudah jutaan. Ini masa yang sulit. Tapi mau nggak mau kita harus ada di situ. Ya sekarang ini kan kita nggak bisa enak ya. Coba ibadah aja yang dulu. Dulu kan kalau kita ibadah ketemu setiap bulan sekali atau senior sel itu ya. Wow, ketemu Bu Citra, lihat senyumnya wes seneng gitu kan, menguatkan orang. Ketemu Pak Among yang lucu nepol gitu kan, yang sedih jadi guyu ya. Nanti di parkiran ketemu Bu Among yang dengan semangat, ya kiri-kiri, kanan-kanan, ngatur semuanya. Itu happy gitu loh. Sekarang nggak bisa. Memang masanya semuanya mengalami, bukan hanya Oma Opa tok, bukan semua. Ya sekarang aja kita nih yang di gereja harus 1 meter lebih nih kalau saya ukur. 1 meter 30 cm mungkin. Jaga jarak. Apalagi sekarang yang dulu pemerintah hanya 3M, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menggunakan masker, sekarang jadi 5M. Ditambah katanya, menjauhi kerumunan. Gak boleh kita berkerumun, itu makanya kita masih ibadah online. Nanti ada masanya kita ibadah onsite, kita ibadah bersama. Ada masanya, kapan Bu? Sabar, ya ada masanya gitu. Kemudian kita juga nggak boleh kita harus membatasi mobilisasi, nggak boleh sembarangan pergi keluar masuk. Ini masa yang sulit,
Tetapi mau nggak mau, kita harus jalani. Yesus pun mengalami masa yang sulit. Yesus mau endo nggak bisa. Kita mau endo, kita mau mengelak dari masa yang sulit ini nggak bisa. Itu yang pertama dari peristiwa Yesus ini. Yang kedua, Oma Opa, adalah dari kisah Yesus ketika dia berdoa di Getsemani. Kemudian peristiwa penyalipannya yang sebentar kita akan makan dan minum bersama, kita mengingat peristiwa penyalipan itu. Pelajaran kedua adalah ada kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan. Ya. Semua orang itu harapannya, cita-citanya, keinginannya itu yang enak-enak, yang nyaman-nyaman, yang bagus-bagus, tetapi ada kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Ini dialami oleh Yesus juga. Ayat yang ke-36 bagian A berkata begini, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Saudara, ketika Yesus berdoa, Yesus itu sudah mulai dengan dia tahu bahwa aku punya Tuhan yang luar biasa. Dia mulai dengan keyakinan, pengagungan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Bapa. Artinya, Yesus itu percaya bahwa Tuhan itu mampu untuk ngambil cawan ini yang isinya anggur pahit itu supaya Yesus nggak lalui, supaya Yesus nggak minum. Tuhan bisa, sangat bisa. Tidak ada yang mustahil kok. Dia penuh kuasa. Tapi kenyataannya apa? Ya. Yesus tetap harus menderita. Yesus tetap harus dicambuk. Yesus tetap harus susah. Yesus tetap harus dikhianati. Padahal kalau mau Bapa bisa. Harapannya Yesus kan, oh aku punya Bapa yang luar biasa. Tapi kenyataannya, Yesus tetap meminum cawan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Oma Opa baca ayat itu, Yesus ngomong ya Aba, ya Bapa. Yesus menyebut Tuhan itu Bapanya. Lah kalau Yesus menyebut Tuhan itu Bapanya, harusnya pemahamannya adalah Yesus itu kan anaknya ya. Bukan anaknya sembarangan loh, bukan anaknya orang kaya se-Indonesia, bukan. Anaknya Allah. Ya. Kalau anaknya Allah, Yesus idealnya, harapannya kalau anaknya Allah, Yesus itu kan dihargai. Yesus itu kan dihormati, Yesus itu kan harus disanjung, Yesus itu kan harus ditinggikan. Tapi kenyataannya apakah begitu dalam peristiwa kematian Yesus? Enggak. Kenyataannya Oma Opa, saudara, Yesus disalib. Sebuah hukuman yang sangat menyedihkan. Bukan hanya menyedihkan, tetapi juga memalukan. Salib itu hukuman yang sangat memalukan saat itu. Itu bagi penjahat yang amat sangat jahat. Itu disalib. Itu kenyataannya, harusnya enggak. Harusnya Yesus ditinggikan, tapi Yesus justru direndahkan serendah-rendahnya. Harusnya Yesus dihormati, tetapi malah ditaruh paling bawah. Dipermalukan. Oma Opa, ada dalam kehidupan ini, kalau kita belajar dari Yesus ini, memang ada kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Itu memang ada. Jadi biasanya
kalau saya belajar, saya ingat kedua orang tua saya, inginnya mereka itu adalah anak-anak itu dekat, ya kan? Setiap saat cucu bisa datang, anak-anak bisa datang ngobrol. Lah sekarang pandemi nggak boleh terlalu sering, anaknya jauh di luar kota nggak boleh terlalu sering datang. Ingat 5M tadi, itu kenyataannya. Harapannya setiap Sabtu bisa jalan-jalan ke mall dengan anak cucu. Sekarang nggak bisa. Ya. Nggak boleh karena masih pandemi. Harapannya kita bahagia, seneng. Sekarang untuk bahagia kita harus berjuang karena pandemi. Ya. Harapannya, semoga tidak ada yang begini nih ya. Harapannya oma opa punya anak, punya mantu, mantunya sayang. Kenyataannya, wek. Itu kenyataannya. Ada banyak harapan yang indah-indah, tapi kenyataannya itu berbeda. Yesus mengalami hal itu. Nah, kalau sekarang kita semua, oma opa mengalami hal itu, sama. Yesus juga pernah mengalami. Terus bagaimana? Kalau itu memang mesti harus kita terima, harus kita jalani saat itu, masa itu. Terus kudu piye, Bu? Ya, harus bagaimana? Kita juga belajar dari Yesus. Ketika Yesus harus menjalani masa yang sulit, harus meminum cawan itu, ketika Yesus harus mengalami kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, Yesus itu ndak ngerundel loh. Apa ngerundel ya? Apa? Menggerutu. Yesus itu enggak, Bapak ki piye toh? Aku kan anakmu, ngapain aku harus begini. Yesus enggak begitu. Yesus enggak protes, enggak. Yang dilakukan Yesus ketika dia mengalami hal itu adalah ayat yang ke-36 bagian B, dan di doa-doa selanjutnya Yesus ngomong, tetapi jangan yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Terjemahan lain berkata, tetapi jangan yang aku mau Tuhan, yang engkau mau. Oma opa, yang kakung, yang putri, opung boru, opung doli, mbah-mbahku semua, om tante. Ketika kita harus menjalani masa yang sulit, belajar seperti Yesus. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu loh Tuhan. Saudara, di dalam kata itu mengandung makna. Ketika kita berkata, weslah Tuhan, memang pandemi semua orang mengalaminya. Ya sudah, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi Tuhan. Saat kita berkata, maumu yang jadi Tuhan, artinya Bapak Ibu, kita itu pasrah, bongkoan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita itu menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dulu sebelum pandemi, kadang-kadang banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen itu berdoa biasa begini. Awal-awal berdoa pasti kebanyakan begini, terima kasih Tuhan karena anugerah Allah yang melimpah, kami ada sebagaimana kami ada dulu. Tetapi sekarang sudah sedikit beda rasanya. Ketika ngomong, terima kasih Tuhan buat segala anugerahmu. Kalau kami boleh ada semua anugerahmu. Sekarang tuh merasakan, nek bukan kekuatan Tuhan, kowe iso terlindung dari pandemi. Enggak. Saat kita berkata kehendakmu yang jadi, artinya kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kemudian kita mempercayai bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu baik buat kita.
lihat sisi baiknya pandemi. Apa ada Bu sisi baiknya pandemi? Ada. Kita sekarang lebih higienis. Sehari berapa kali coba cuci tangan? Sekarang kita jarang ke mall. Jadi kita rada irit. Iya kan? Itu baiknya pandemi. Kemarin lusa saya besuk di RSAL sore. Itu jadi bersih karena tidak boleh ditungguin kan pasien. Ya, yang nginep rawat inap itu semua jadi bersih, bukan hanya RSAL. Ketika ibu saya sedang sakit itu juga beda karena pandemi. Lihat sisi positifnya, ada baiknya. Ya, yang suka jalan-jalan sekarang nggak jalan-jalan lagi. Ketika kita berkata kehendak-Mu yang jadi Tuhan, kita mempercayai kebesaran Tuhan atas hidup kita. Tuhan akan melindungi saya, Tuhan yang berdaulat itu akan menolong saya. Percayalah Oma Opa, meskipun sekarang ini saat yang gak enak, tetapi ada rencana Tuhan yang baik buat kita. Jalani saja. Dan bagian terakhir, ketika kita berkata, Tuhan kehendak-Mu yang jadi, artinya kita itu nerimo masa yang sulit ini. Belum bisa ibadah onsite, belum bisa ketemu bersama, ya nerimo. Ya. Tuhan mendidik kita supaya kita lebih bergaul karibnya dengan Tuhan secara pribadi itu lebih intens. Saat kita belum bisa sering ketemu anak cucu sekarang di masa pandemi, rela menerima. Tuhan mau mendidik bahwa jangan berharap bergantung kepada anak cucumu, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Semuanya ada pelajaran yang diambil dan Oma Opa percayalah masa-masa yang sulit sekarang ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan gak pernah tinggalkan. Karena ketika kita menjalani hal-hal yang sulit, Yesus ada bersama dengan kita, memberi kekuatan. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Engkau sudah menolong kami di pertengahan ibadah ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, ada hal-hal yang sulit yang memang harus kami jalani. Ada masa-masa yang sulit yang memang harus kami hadapi. Ada kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kami. Tetapi Tuhan di atas semuanya itu kami mau berkata, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Dan beri kami kekuatan sehingga kami mau menjalani itu. Terpujilah Engkau, berkati seluruh kami yang ikut beribadah sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oma Opa, Om dan Tante, saya percaya semua kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus sambil mempersiapkan roti dan anggur. Oma Opa, Om Tante yang ada di rumah masing-masing, ya, persiapkan roti dan anggur. Kita akan masuk di dalam perjamuan. Namun sebelum kita akan masuk dalam perjamuan, terlebih dahulu kita akan mendengarkan satu pujian dari artis yang sangat luar biasa sekali. Saya percaya artis ini, ya, itu bukan artis dunia, tetapi artis sorga. Karena setiap pujian penyembahannya, sorga itu pasti bergetar. Oma Opo, Om Tante pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita sambut suara emas dari artis kita, Meti Piri. Terima kasih Bapak Gembala, Shalom Oma Opa dan Tante Om semuanya. Pujian ini saya percaya pasti akan memberkati kita semua yang ada di sini. Amin. Kau
di pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Kau di hatiku, kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kita nyanyi sama-sama Oma Opa. Kau di hatiku, kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Kau di hatiku, kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan
yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Praise the Lord, terpuji nama Tuhan. Puji Tuhan. Saya mengajak sama-sama kita bangkit berdiri. Persiapkan anggur, roti dan anggur yang ada. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Buat ujian, sungguh kami merasakan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Saatnya kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami mohon pengampunan dosa dari Tuhan. Apabila Tuhan menjumpai ada kesalahan dosa, perbuatan sikap perkataan, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Dan kami juga mau melepaskan pengampunan kepada orang lain. Supaya kami boleh terlepas, kami layak ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Berkati roti dan anggur yang ada di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari Oma, Opa, Om, Tante, angkat roti dengan tangan kanan Oma, Opa. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuterima, yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pengorbananmu yang sempurna di atas salib. Tubuhmu hancur karena kami. Sebab itu ajar kami untuk kami terus mengingat betapa kasihnya Engkau akan kami. Betapa besar kasih-Mu kepada kami. Buat Oma, Opa, Om, Tante yang ada di rumah masing-masing, kalau kami masih ada itu karena kasih yang telah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih. Bukankah roti yang kita pegang dengan tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Oma, Opa angkat cawan anggur dengan tangan kanan. Dengar pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa. Tidak saja tubuhmu hancur di atas kayu salib, tetapi ada darah yang menetes. Ini berarti nyawamu Engkau berikan bagi kami. Tubuhmu hancur, darahmu menetes, mengeluarkan bilur-bilur. Dan oleh bilur-bilurmu, segala sakit penyakit kami disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami terus Tuhan, untuk selalu mengingat-ingat ini, sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Bukankah cawan anggur yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Mari oma, opa, om, tante, ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Betapa Tuhan Yesus itu baik bagi kita semua. Glory, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik bagi kami. Glory. Inilah yang ku renungkan. Amin, haleluya. Setiap waktu Nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka karenamu. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kesempatan yang indah ini kami boleh menikmati firman-Mu. Kami juga boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebentar Tuhan, kami rindu juga memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ajar setiap oma, opa, om, tante yang ada memberi persembahan karena sungguh-sungguh mereka mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Om, tante, oma, opa. Persembahan bisa diberikan melalui transfer rekening. Mungkin bisa tampilkan. Ya, ini ya. Persembahan yang sebelah kiri 4720319.000 dan perpuluhan di sebelah di sebelah kanan persembahan, sebelah kiri itu perpuluhan. Nah, sambil memberikan persembahan, kita akan mendengarkan suara dari Ibu Citra. Ya, silakan Bu Citra. Selamat sore, Oma, Opa, Om, Tante yang sangat saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Terima kasih untuk oma-oma yang saat ini sedang bersama saya mengikuti ibadah Senior Club yang disertai dengan perjamuan kudus. Yang pasti oma, opa akan diberkati oleh Tuhan. Yang sehat semakin sehat, yang sakit pasti disembuhkan dengan tubuh dan darah Tuhan. Oma, opa yang terkasih, kita akan berjumpa kembali pada tanggal 16 Juli 2021 jam 4 sore. Jadi oma, opa tolong dicatat tanggalnya, walaupun nanti pengurus akan menelpon oma dan opa. Jangan lupa ya oma, opa, kita berjumpa kembali pada tanggal 16 Juli jam 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu untuk oma dan opa. Yang pasti kita akan berjumpa kembali. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Oma-oma yang masih duduk, saya udah berdiri sama-sama. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Mari dengan semangat katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih buat ibadah Senior Club. Hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Oma, opa, om, tante di rumah masing-masing, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, sertai di dalam perjalanan pulang. Hamba mau terus berdoa buat om, tante, oma, opa yang ada di rumah mereka masing-masing, dalam keluarga besar mereka masing-masing, biar Tuhan karuniakan sukacita surgawi melimpah-limpah, kebahagiaan, keharmonisan di dalam setiap rumah tangga yang ada terus terjadi, sehingga oma, opa, om, tante, keluarga besar mereka boleh merasakan suasana surgawi itu terjadi. Terima kasih Bapak. Berkati kesehatan oma, opa yang ada. Apabila ada yang sakit, Tuhan lawat, jamah satu persatu sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Berdoa juga buat pengurus Senior Club, Ibu Citra dan teman-teman. Biar Tuhan berkati kesehatan setiap mereka. Tuhan tutup pungkus urapi dengan kuasa-Mu. Segala kuman virus kami tolak, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semangat, roh yang berapi-api. Mereka terus melayani Tuhan sepanjang umur hidup mereka. Buat hamba-hambamu yang sudah melayani, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa. Mari oma, opa, om, tante yang ada di rumah masing-masing, mengangkat kedua belah tangan dan mengamenkan perkataan berkat ini, sehingga berkat ini sungguh-sungguh jadi bagian oma, opa sekalian. Diberkatilah engkau hai kaum pria, diberkatilah engkau hai kaum wanita, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah gerejamu, diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi Gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Salom Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa Allah penyembuh keluargamu. Dialah Bajikanu Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Sama Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nisi Allah panji kemenangan keluargamu. Oma, opa, om, tante yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai oma, opa, om, tante sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua, haleluya.